Kata Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia ma'rifatul ilahi, yaitu mengenal Allah. Ma'rifatul ilah, mengenal Allah bistiqoni, dengan yakin punya dalil, gak ikut-ikut. Begitu ditanya, kamu tahu enggak bahwa Allah disifati dengan sifat wujud? Oh tahu, dari SD juga saya udah belajar wujud tidak bako. Mana dalilnya? Enggak tahu, saya kata guru. Nah ini berarti enggak sah iman. Masya Allah, ini bahaya ya. Nah yang mengatakan seperti itu ulama, enggak sah imannya kalau enggak punya dalil. Hanya disinilah lagi kita punya kesempatan ya, yuk kita sama-sama hadir di majelis ilmu ya, untuk berusaha haji intinya mencari dalil. Sehingga kata Nabi asyadun nas asyaratan, di manusia yang paling rugi nanti di akhirat, paling kesal, benar-benar kesal. Siapa? Rajulun, seseorang amkanahu talabul ilmi, dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu, alam yatlubu, tetapi dia tidak menuntut. Ini bakal rugi. Minimal kita nggak jadi orang rugi kalau hadir di majelis taklim. Ya, itu iman. Kemudian iman itu ada yang bertambah, ada yang berkurang, seperti imannya kita. Iman kita ini turun naik. Kalau lagi taat berarti naik imannya. Kalau lagi maksiat turun, ngedrop berat imannya. Berarti kalau istilah laut mah pasang surut. Ya. Ada yang imannya naik terus, gak pernah berkurang, gak pernah merosot. Iman siapa? Iman para nabi, para rasul, naik terus, ya, nggak pernah berkurang. Ada yang imannya nggak naik, nggak turun. Iman siapa? Iman malaikat. Karena malaikat nggak ada nafsu, ya, maka naik imannya itu nggak naik, nggak turun begitu, ya. Karena malaikat ditugaskan sama Allah baca tasbih aja, baca takbir aja. Iman itu apa tadi? Percaya kepada semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya percaya terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman. Kemudian yang pertama yang wajib kita imani, yang pertama yang wajib kita imani, hentuk minabillah, kita iman kepada Allah. Ini yang pertama. Karena tadi sudah dikatakan awal wajibin, pertama yang wajib itu adalah mengenal Allah. Ketika kita sholat, kepada siapa kita sholat? Ya, harus kenal dulu sama Allah. Artinya kalau bahasa Arabnya itu ma'rifat kepada Allah. Artinya mengenal Allah. Mengenal Allah bagaimana? Artinya mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Yang wajib di Allah 20, mustahil 20, yang jaiznya atau wenangnya 1, yang wajib di Rasul 4, mustahil 4, yang wajib di jaiz di Rasul 1, jumlah 50 akidah. Wajib kita 50 akidah. Wajib di Allah 20, mustahil 20, 40. Yang jaiz 1, ya 41, wajib di Rasul 4, mustahil 4, jaiz 1, 9, 41 tambah 9 jumlah 50 harus tahu.
Pertama kita iman kepada Allah. Bagaimana kita iman kepada Allah? Ya, apa hanya cukup dengan percaya adanya Allah? Itu belum cukup. Cara iman kita kepada Allah bi an taqida ala tafsili annallaha ta'ala mawjudun. Imannya itu meyakini seyakin-yakinnya, yakin dengan hati kita. Ya, kalau iman itu urusannya berarti hati, atau biasa disebut akal gorizi. Ya, akal gorizi kita, akal gorizi itu adalah hati, percaya dengan hati kita. Makanya wajib akli nantinya, wajib menurut akal gorizi kita. Akal itu kan macam-macam, ada akal natikoh, ada akal gorizi, ya, kemudian ada akal tobi'i. Ya, akal natikoh itu otak. Jadi nggak bisa kita bertauhid hanya memakai otak. Ya, nggak bisa. Ya, harus memakai akal gorizi, memakai hati. Ini ada kata-kata orang yang pintar dalam apa namanya intelektual, tetapi bodoh dalam spiritual, maka akan menimbulkan malapetaka. Artinya kalau otaknya saja yang pintar tetapi hatinya tidak pintar, maka itu akan menimbulkan malapetaka yang besar. Gak sedikit orang cerdas, pintar otaknya, tetapi imannya bodoh. Iman kepada Allah, annallaha ta'ala mawjudun, bahwasannya Allah itu mawjud, ada. Biasa kita kalau ngaji tauhid, satu yang wajib di Allah yaitu sifat wujud, artinya ada Allah ada. Apa cukup kita meyakini Allah ada? Ya, tapi jangan salah meyakini Allah itu ada. Ya, adanya Allah misalkan di atas, itu salah. Berarti cara kita meyakini bahwa Allah itu ada salah. Ya, kalau meyakini Allah ada, adanya di atas, ya berarti salah. Kalau meyakini Allah itu ada, tapi adanya ada di satu tempat, misalkan di aras, nah ini berarti salah cara kita mengimani kepada sifat wujudnya Allah. Ya, karena adanya Allah tidak bertempat. Selama ini kita percaya ada Allah, tapi punya keyakinan Allah adanya di aras misalkan. Nah itu berarti salah. Ya, atau Allah di atas langit. Maka bahasa bagaimana yang di atas itu hilangkan. Jadi jangan ikut-ikutan sama artis bagaimana yang di atas. Jangan. Ya, jadi salah meyakini Allah adanya, salah. Kalau meyakini Allah adanya di atas, apalagi sambil tunjuk Allah bagaimana yang di atas. Ya, maka kalau ada yang nanya di mana adanya Allah, jawabnya Allah tidak bertempat. Itu jawaban yang tepat. Artinya berarti kalau tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang. Ya, karena belakang depan tempat, samping kiri kanan tempat, disebutnya atas bawah tempat, maka jawabannya Allah tidak ya, dulu pernah terjadi ateis ya bertanya kepada ulama pada saat itu, ya saat Abu Hanifah umur 7 tahun, semua ulama dikalahkan sama pimpinan ateis, ya, namanya Raja Dahriyah. Dikalahkan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama kata ateis Raja Dahriyah, di mana adanya Allah? Kalau Allah itu ada, di mana adanya Allah?
Kiai pada saat itu tidak bisa menjawab, kalah. Hanya satu yang belum dikalahkan, gurunya Abu Hanifah. Nah, guru Abu Hanifah itu kebingungan karena keesokan harinya mau diadakan jawaban pertanyaan, sehingga gurunya Abu Hanifah tidak punya jawaban untuk menjawab ateis tersebut Raja Dahya. Maka datanglah Abu Hanifah, ya, sowan ke gurunya. Pada saat itu Abu Hanifah umurnya baru masih kecil, berarti kelihatan gurunya bingung. Ditanya, guru ada apa? Ya, apa kata gurunya? Saya lagi bingung mau menjawab pertanyaan Raja Dahya. Yang pertama yang ditanyakan adalah, kalau Allah ada, di mana adanya Allah? Kata Abu Hanifah, guru diam. Biar saya yang menjawab, kata Abu Hanifah. Abu Hanifah masih kecil, umur 7 tahun pada saat itu. Di singkat cerita, berkumpul di satu masjid. Dahriyah, Raja Dahriyah naik ke mimbar. Dahriyah, ayo, siapa yang mau jawab? Jadi kalau Tuhan itu ada, Allah itu ada, di mana adanya Allah? Yang jawab Abu Hanifah, baru umur 7 tahun. Itulah calon ulama besar, ya. Ada mazhab Abu Hanifah, ya, atau mazhab Hanaf. Dijawab sama Abu Hanifah. Jadi begini Tuan Raja, kata Abu Hanifah. Sekarang saya balik tanya, di dalam tubuh kamu ada ruh. Saya tanya, ruh kamu itu ada di mana? Di kaki kamu, di tangan kamu, di perut, di kepala, apa di mana? Maka Raja Dahriyah bingung. Kata Dahriyah, saya yakin dalam tubuh saya ada ruh, tetapi saya tidak tahu tempatnya ruh saya di mana. Nah, begitupun Allah, kata Abu Hanifah. Allah itu ada, ya, tetapi Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Apa kata Dahriyah? Ya, kata ruh ada, tapi bukan di kaki, bukan di kepala, di tangan. Ya. Lalu kemudian satu lagi, kata Abu Hanifah, sambil minta dihadirkan susu, ya, kata Abu Hanifah, di dalam susu ini ada lemak. Ada lemak. Maka lemaknya itu di atas, di bawah, apa di tengah? Ya, kemudian Raja Dahriyah bingung. Memang benar dalam susu itu ada lemak, tetapi lemaknya itu tidak ketahuan apakah di bawah, di atas, atau di. Nah, begitupun Allah, kata Abu Hanifah, Allah tidak bertempat, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah. Ya. Maka pada saat itu Raja Dahriyah kalah. Masih banyak pertanyaan. Kalau Allah itu ada, kata Dahriyah, kapan adanya Allah? Apa kata Abu Hanifah? Begini, ini coba jari, ini sebelum jempol ada apa? Gak ada apa-apa. Ya. Maka ya, Allah itu adanya tidak ada awal. Jadi masuk akal juga, kata Dahriyah, ya. Jadi begini, ya, sebelum jempol ini nggak ada. Artinya adanya Allah tidak ada awal. Kalau ada yang bertanya kapan adanya Allah, Allah tidak ada awal. Nah, wajib disifati dengan sifat idam, wujud idam, idam. Nanti kita insya Allah setelah selesai kitab ini ngaji sifat 20 tauhid, ya, biar iman kita itu sah, ya. Nanti itu juga Islam.